Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, aku Kalisel Fian Putri. Aku merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, di sini aku mau ngapain sih? Aku bakal ngegibahin prodi aku bareng kalian. Aku bakal ngegibahin tentang pendidikan sosiologi bareng kalian, khususnya di sosiologinya. Aku bakal ngepoin bareng kalian. Jadi ayo kita ngepoin bareng-bareng tentang apa sih itu tentang sosiologi. Pasti anak-anak SMA yang jurusannya IPS nih udah familiar banget gak sih sama sosiologi. Pasti udah sering banget dengar apa itu sosiologi. Dan sebenarnya itu nggak cuma anak IPS saja yang tahu tentang sosiologi. Sebenarnya orang awam kayak kita juga tahu tentang apa itu sosiologi secara tidak langsung, karena kita sejak kita lahir itu kita sudah berada pada lingkup sosiologi, dan kita itu sudah mengenal tentang ilmu sosiologi ini sendiri, karena kita sudah dari kita sejak lahir itu sudah berada di tengah-tengah kehidupan manusia, khususnya di lingkungan keluarga. Dan dari kita lahir itu kita pasti semakin bertambahnya usia kita, semakin luas juga pertemanan kita. Dan sosiologi itu dapat mendeskripsikan manusia itu sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup atau bekerja sendiri, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Pasti kalian butuh orang lain kan, pasti kalian butuh teman, butuh keluarga yang support kalian dalam hal apapun. Ilmu sosiologi ini sendiri ilmu terakhir yang memisahkan dari ilmu filsafat, di mana ilmu sosiologi ini merupakan ilmu yang pusatnya segala ilmu gitu, ilmu sosiologi. Dan ilmu sosiologi ini ditemukan oleh Auguste Comte dari Prancis, yang merupakan sosiolog Eropa pada abad ke-18 Masehi. Setelah kita mendengar-dengar nih dasar-dasar sosiologi, setelah pikiran kalian terbuka tentang sosiologi, kita bakal balik lagi ke pengertian apa itu sosiologi. Nah, apa sih itu sosiologi? Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata Latin sosios, yang berarti berkawan atau berteman, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat kita deskripsikan sebagai ilmu sosiologi itu sebagai ilmu tentang berkawan atau berteman. Nah, semakin kita dari tingkatan kita yang ilmu tentang berteman, lama kelamaan berubah menjadi ilmu bermasyarakat, karena kita pasti bergabung dalam kelompok-kelompok sosial di kehidupan kita. Nah, jadi dapat kita definisikan sebagai ilmu bermasyarakat. Selain mempelajari tentang ilmu bermasyarakat, sosiologi itu juga mempelajari tentang masalah-masalah kompleks yang ada di masyarakat untuk mengambil solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dan melalui sosiologi ini kita dapat mengenal realitas atau fakta sosial yang ada di masyarakat kita. Seperti di awal yang aku singgung tentang Auguste Comte sebagai penemu sosiologi, dia ini juga memiliki pengertian tentang apa itu sosiologi melalui bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive, Auguste Comte, Perancis. Menurut dia itu sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang hubungan manusia dalam status kelompok masyarakat dengan manusia lainnya. Dan selain dari pengertian si Auguste Comte ini, ada beberapa pengertian dari ahli-ahli lain, seperti dari Alan Johnson, Sulaiman Sumardi, Selo Sumarjan, yang sering banget kita dengerin teori-teorinya. Terus juga ada dari Fitri Sorokin, Max Weber, dan Emil Durkheim.
Setelah kita ngepoin apa aja pengertian dari sosiologi itu, kita juga bakal ngepoin tentang ruang-ruang lingkup apa aja sih yang ada di sosiologi. Nah, ruang lingkup sosiologi ini dibedakan menjadi 3, yaitu ruang lingkup sosiologi ekonomi, ruang lingkup sosiologi sejarah, dan juga ruang lingkup sosiologi masalah manajemen, di mana ruang lingkup sosiologi ekonomi ini membahas tentang produksi, distribusi, dan juga pemakaian sumber daya alam. Yang kedua, ruang lingkup masalah manajemen ini membahas tentang apa yang dialami warga negara dan juga di sekitarnya. Yang terakhir ada ruang lingkup sejarah, di mana ruang lingkup sosiologi sejarah ini membahas tentang berhubungan dengan catatan kronologis tentang sesuatu apa aja nih yang terjadi. Dan selain itu, Sujono Sekanto selaku sosiolog mempunyai pandangan sendiri tentang ruang-ruang lingkup yang ada di sosiologi ini. Nah, beliau ini mempunyai pandangan bahwa ruang lingkup sosiologi ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ruang lingkup khusus dan juga ruang lingkup umum, di mana ruang lingkup umum itu adalah sosiologi umum, mempelajari tentang tingkah laku yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat itu bersosialisasi dan juga lain-lainnya. Yang kedua itu ada sosiologi khusus, di mana sosiologi khusus ini membahas tentang berbagai macam sektor kehidupan di masyarakat, dan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu sosiologi pendidikan dan juga sosiologi hukum, di mana masing-masing kategori ini mempunyai definisi dan masalah-masalah tersendiri. Nah, setelah kita ngepoin tentang pengertian dan ruang-ruang lingkup yang ada di sosiologi, sekarang kita kepoin juga yuk, apa sih sifat dan hakikat apa saja yang ada di sosiologi. Nah, yang pertama itu adalah ilmu sosiologi, dan sosiologi merupakan rumpun dari ilmu sosial, di mana sosiologi ini mempelajari tentang bagaimana individu bertingkah laku di masyarakat dan bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua itu adalah sosiologi termasuk kepada ilmu pengetahuan yang kategoris, di mana ilmu sosiologi ini mempelajari apa yang sedang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga itu adalah sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang murni, di mana ilmu sosiologi murni ini berguna untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, yang keempat, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak. Yang kelima, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan guna menghasilkan suatu pengertian dan pola yang umum, di mana seorang sosiolog itu meneliti apa yang menjadi prinsip-prinsip dan dari interaksi sosial di masyarakat. Nah, yang keenam, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat rasional. Dan yang ketujuh, yang terakhir, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang masuk dalam kategori umum, di mana ilmu sosiologi ini mempelajari gejala-gejala umum yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga bakal mempelajari objek-objek kajian yang ada di sosiologi. Yang pertama itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya. Contohnya itu kayak kita tuh berinteraksi dengan individu lainnya seperti menyapa, berjabat tangan. Nah, yang kedua itu ada hubungan yang terjalin antar individu dengan kelompok. Seperti contohnya itu Pak RT memberitahu kebijakan tentang sesuatu kepada warganya. Itu merupakan contoh dari hubungan yang terjalin antar individu dengan suatu kelompok. Yang ketiga itu adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
Contohnya itu kayak kalau lagi ada keributan nih atau lagi ada demo, pasti Polri dan juga TNI bekerja sama untuk menjaga keamanan di sekitar demo itu. Itu contoh dari hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang keempat itu ada sifat yang muncul dari kelompok sosial yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Contohnya kayak latar belakang itu kayak latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, objek kajian ini terdiri dari dua, yaitu objek formal dan juga material, di mana objek material mencakup kehidupan sosial bermasyarakat, gejala sosial yang muncul, hingga proses hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi kesatuan hidup suatu individu tersebut di dalam masyarakatnya. Yang kedua itu ada objek formal, di mana objek formal ini ditekankan pada manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dapat hidup bersosialisasi atau bermasyarakat. Maka objek formalnya adalah semua hubungan yang melibatkan manusia serta proses yang ditentukannya atau ditimbulkannya dapat mengakibatkan hubungan yang dapat mempengaruhi manusia itu di dalam masyarakat. Nah, objek formal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada keluarga sebagai figur penengah di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada untuk mengatur tingkah laku seorang individu, mana seperti yang aku jelaskan tadi. Di sini tuh individu dapat diatur dari objek formal ini. Suatu tingkah laku individu di dalam bersosialisasi di masyarakat itu dapat diatur oleh objek kajian ini. Yang ketiga itu adalah kehidupan manusia sebagai salah satu warga negara banyak dipengaruhi oleh lembaga sosial yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, diharuskan untuk mampu menyesuaikan diri dengan aturan dari lembaga-lembaga tersebut. Yang keempat, individu, lingkungan keluarga, dan juga hingga masyarakat umum mempunyai kecenderungan untuk mengklarifikasikan dirinya sendiri secara sosial. Hal ini dapat dikategorikan menjadi berdasarkan keturunan, terus juga berdasarkan keanggotaan dalam kelompok, terus berdasarkan status sosial, berdasarkan kemakmuran, berdasarkan jabatan yang dimiliki, dan masih banyak lagi. Yang kelima itu adanya komunikasi dan interaksi dengan kebudayaan dan masyarakat lain yang menimbulkan munculnya sikap atau sifat menghormati sesama atau menghargai sesama, dimana seperti contohnya itu kita pasti punya teman yang beda agama atau teman-teman yang berbeda ras, suku, dan budaya. Itu kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima itu adanya komunikasi dan interaksi dengan kebudayaan dan masyarakat lain yang menimbulkan munculnya perubahan nilai-nilai dalam kebudayaan. Di sini kan kita pasti hidup berbeda-beda dengan orang lain yang mempunyai budaya-budaya yang berbeda-beda juga. Kita pasti bakalan keikut budaya orang itu. Contohnya tuh kayak kita misalnya orang asli Jawa tapi kita tinggal di Sumatera. Nah, itu kita bisa aja keikut budaya yang ada di Sumatera itu. Dan sebenarnya kita harus menyesuaikan sebagai seseorang yang anggaplah bukan orang situ. Jadi kita harus menyesuaikan diri di dalam lingkungan itu. Nah, terus yang ketujuh ada realisasi kehidupan pribadi seseorang yang dibentuk melalui hubungan manusia tersebut dengan manusia dan kelompok lainnya. Yang kedelapan ada tidak semua perbuatan atau perilaku dapat diterima oleh masyarakat lain. Oleh masyarakat bisa saja perbuatan yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu merupakan perbuatan yang masih dianggap tabu oleh masyarakat lainnya. Sepertinya kalau di kota itu kan biasanya pakaian orang-orangnya itu kan terbuka ya, rada terbuka atau gimana gitu. Pokoknya sebenarnya orang-orang kota itu kayak lebih modern. Dan kalau
orang kota itu pergi ke desa aja itu bakal kelihatan banget perbedaan dalam budayanya. Biasanya tuh di kota itu udah dianggap biasa, sedangkan di desa itu masih banget tabu di desa itu. Nah, yang kesembilan itu adalah migrasi atau gerakan perpindahan suatu bangsa yang terjadi dapat menimbulkan percampuran kebudayaan. Hal ini berlaku antar individu bahkan individu dengan kelompok. Nah, itu seperti halnya orang Korea yang tinggal di sini atau orang Indonesia yang tinggal di Korea dan mereka menikah atau mereka mempunyai hubungan kerjasama bisnis itu menjadi saling memengaruhi dalam kebudayaannya gitu. Nah, itu yang terakhir itu ada yang ke-10 yang terakhir ada lingkungan sekitar. Baik lingkungan fisik atau sosialnya secara tidak langsung itu mampu mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Manusia atau individu itu pun akan mempengaruhi lingkungan tempat tinggalnya, dimana biasanya tuh orang yang sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Entah lingkungan sekitarnya itu udah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu sehingga dia dapat terpengaruh untuk melakukan hal yang sama juga. Menurutnya pembagian kerja dari sistem kapitalisme ini akan menumbuhkan dua kelas, di mana ada kelas borjuis dan juga kaum proletar. Nah, kaum borjuis dan proletar ini dapat disebut sebagai kaum pemilik modal juga kaum pekerja. Yang ketiga itu ada Herbert Spencer, di mana Herbert Spencer ini menjelaskan materi sosiologi secara sistematis melalui bukunya yang berjudul The Principle of Sociology. Menurutnya, objek pokok sosiologi ini adalah keluarga, agama, politik, industri, serta pengendalian terhadap sosial. Sedangkan objek tambahannya dapat berupa sosialisasi, asosiasi, pembagian kerja, kemasyarakatan, pengetahuan sosiologi, pelapisan hingga pengetahuan dan penelitian tentang kesenian dan keindahan. Nah, yang terakhir kita bakal ngebahas atau ngepoin orang-orang siapa aja sih yang berjasa di dalam ilmu sosiologi ini sendiri. Kita harus kenal nih orang-orang ini karena mereka sangat berjasa di dalam pengembangan ilmu-ilmu atau penemuan ilmu-ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada Auguste Comte yang kita bahas atau kita singgung tadi tentang definisinya soal pengertian dari sosiologi. Dan ternyata Auguste Comte ini adalah penemu pertama ilmu sosiologi, di mana dia juga disebut sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte ini mempunyai definisi sosiologi yang dibuatnya pada tahun 1839 dari dua kata Latin yaitu socios dan logos. Nah, Auguste Comte ini menyumbangkan sebuah hukum yang sangat berarti bagi sosiologi, yaitu hukum 3 tingkatan, di mana teori hukum ini terdiri dari tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Yang kedua itu ada tokoh sosiolog yang bernama Karl Marx, di mana Karl Marx ini banyak mengemukakan teori-teori mengenai pembagian kelas. Yang keempat itu ada Emile Durkheim, di mana menurut Emile ini faktor sosial merupakan segala cara untuk bertindak, baik secara baku ataupun tidak, yang secara tidak langsung dapat melakukan pemaksaan terhadap suatu individu. Yang kelima itu dan yang terakhir ada Max Weber, di mana Max Weber ini melakukan kajian terhadap salah satu konsep sosiologi, yaitu tindakan sosial, di mana menurut Weber ini tidak semua tindakan atau perilaku manusia dapat disebut sebagai tindakan sosial, sebab tindakan sosial tersebut haruslah berorientasi pada perilaku orang lain. Oke, sekian yang dapat kita kepoin hari ini. Kita bakal, kalau ada kesempatan di lain waktu, kita bakal ngepoin tentang ilmu-ilmu yang lainnya selain sosiologi. Oke, akhir kata,
Maaf kalau banyak salah dan kurangnya secara materi. Saya pamit undur diri. Saya Kalista Livian Putri. Senang kepo bersama Anda dalam mengetahui apa saja tentang ilmu sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.